Yap. Saya kesel kan kayak ginian punya. Kalian ngurus, kalau dokter ngurus perizinan tuh setengah mati. Ini dokter yang jelas-jelas dokter yang sekolahnya sudah bertahun-tahun, 6 tahun minimal, apalagi ada yang puluhan tahun, ngurus perizinan susah. Bikin klinik, ini itu aja yang peralatan sudah lengkap, setengah mati. Bikin rumah sakit, lebih susah lagi, semua dipersulit. Tapi yang seperti yang tradisional seperti Kang Samsudin, kok bisa? Pengobatan, oke, dicabut, nanti asal bukan di sini, di tempat, di rumah bisa. Kami aja dokter nggak bisa loh. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dr. Richard curhat guys, ya curhat kepada Dinas Kesehatan. Setelah bertemu dengan Gus Samsudin dan melihat fakta-fakta yang diungkap oleh Gus Samsudin, Dr. Richard pun yang bicaranya belak-belakan ini kemudian menyentil Dinas Kesehatan. Nah, apakah yang disentil dan kenapa bisa menyentil dan bagaimana Samsudin menjawab pernyataan Dr. Richard? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Misalan. Tapi kan sekarang Marcel sendiri yang menuduh, kenapa saya yang suruh membuktikan? Oh, gini Bang. Ini nggak masuk di hukum. Terus begini. Kalau kayak gini saya tanya balik. Kalau misalnya Kang Samsudin nggak bersalah, kenapa Dinkes tarik izinnya? Bukan ditarik. Ada surat laporan dari sana. Nah, makanya ini memahami sesuatu masalah secara kafah. Di izinnya itu tidak dituliskan ditarik. Karena apa? Karena saya masuk di dalam organisasi, satu yang belum saya lakukan. IMB-nya saya belum ada. Sehingga ketika IMB-nya ini belum ada, diminta untuk melanjutkan perizinannya dulu. Bukan ditarik. Ini salah kaprah. IMB nggak ada, surat izin prakteknya ada? Ada. Wah, kayak gimana caranya tuh? Nah, ya itulah guys yang bikin Dr. Richard pusing. Dia mengatakan bahwa izin dari Samsudin sudah ditarik, berarti sudah dinyatakan bersalah. Tetapi Samsudin menolak klaim itu. Samsudin mengatakan bahwa dia ditarik izinnya, ditutup padepokannya bukan karena bersalah. Izinnya tetap ada, tetapi yang dipermasalahkan adalah IMB padepokannya. Aneh juga kata Dr. Richard, IMB nggak ada, izin praktek ada, dan padepokan bisa berdiri. Samsudin mengatakan bahwa memang IMB-nya belum keluar, sudah diurus tetapi belum keluar untuk padepokannya. Jadi yang ditutup itu padepokannya, bukan izin prakteknya. Inilah yang dipertanyakan oleh Dr. Richard. Dr. Richard curhat kepada Dinas Kesehatan kenapa mudah sekali mengeluarkan izin untuk pengobatan tradisional, sementara kalau untuk dokter sulit banget, padahal sekolahnya sudah bertahun-tahun, sudah melakukan ini dan itu, alat praktek sudah terpenuhi, tempat praktek sudah ada, tetapi mau izin masih susah. Inilah yang dipertanyakan oleh Dr. Richard kepada Dinas Kesehatan. Nggak ada, surat izin prakteknya ada? Ada. Wah, kayak gimana caranya tuh? Nah, itu yang perlu jangan ketahui. Jadi saya ada SPPT-nya, ada Kemenkumhamnya, tapi IMB-nya belum ada. IMB-nya belum ada. Nah, makanya sekarang diperintahkan oleh pemerintah, dituliskan di situ. Nanti saya upload di YouTube saya ya. Dipersilahkan untuk melanjutkan pengobatan atau silahkan pengobatan di luar, tetapi tidak di padepokan. Karena padepokan yang saya bangun belum jadi, sehingga IMB-nya belum ada. Waduh, itu lebih fatal lagi, Bang. Siap. Itu lebih fatal lagi. Saya dokter, itu bikin perizinan itu susah banget. Ini juga kalau ada kepala dinas yang nonton ini punya catat ya. Saya kesel kan kayak ginian punya. Kalian ngurus, kalau dokter ngurus perizinan itu setengah mati. Ini dokter yang jelas-jelas dokter yang sekolahnya sudah bertahun-tahun, 6 tahun minimal, apalagi ada yang puluhan tahun, ngurus perizinan susah. Bikin klinik, ini itu aja yang peralatan sudah lengkap, setengah mati. Bikin rumah sakit, lebih susah lagi, semua dipersulit. Tapi yang seperti yang tradisional seperti Kang Samsudin, kok bisa? Pengobatan, oke, dicabut, nanti asal bukan di sini, di tempat, di rumah bisa. Kami aja dokter nggak bisa loh. Saya aja kalau dipanggil datang ke rumah, saya nggak boleh loh. Karena saya nggak punya izin, even saya dokter. Dan saya disumpah sudah jelas, tapi saya nggak boleh loh melakukan.
Nah, itulah yang terjadi. Samsudin hanya saja mendengar Dr. Richard memaparkan alasannya mendebat Samsudin dan curhat kepada dinas, bahkan kepala dinasnya, baik dinas perizinan maupun dinas kesehatan. Karena kenapa? Kalau dokter sulit sekali, tapi kalau ini gampang banget. Dan Samsudin akhirnya nyelimur itu mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Dia tetap kekeh bahwa perizinannya tidak dicabut karena dia izin prakteknya adalah izin pijat. Nah, ini juga aneh. Izin pijat tapi penyembuhan dengan penyembuhan goib, guys. Jadi begini, apa yang dilakukan pemerintah ini bukan karena saya terbukti melakukan kesalahan, sehingga prakteknya boleh diizinkan. Ini kalau menurut pemerintah hanya karena opini. Contoh, kenapa padepokan sekarang ini tidak diperbolehkan menerima tamu? Karena untuk mengkondusifkan keadaan. Karena banyaknya orang yang datang, yang demo, takutnya terjadi benturan. Oke, jadi artinya nggak ada kesalahan, hanya untuk menghindari konflik. Nah, itu. Jadi jangan disamakan dengan dokter yang seperti ini. Masalahnya beredar opini dari Marcel yang menuduh saya, sehingga tergiring opini di masyarakat bahwa saya melakukan. Jadi Dinkes pun membenarkan nggak ada yang salah dengan Kang Samsudin. Siap. Dinkes pun membenarkan nggak ada masalah dan ini cuma masalah menenangkan masyarakat saja. Siap. Dinkes, saya pengen ada Dinkesnya buka suara ya. Siap. Karena prakteknya saya di situ adalah pijat, dan saya sudah menerangkan di Polres tentang kejadian di waktu itu. Oke, Siap. Ini kan beda definisi pijat. Siap. Oke, Siap. Saya balik lagi. Pisau. Siap. Waduh. Tapi nggak saya ya. Ini saya tes dulu nih pisaunya. Jangan-jangan karyawan saya sudah ada trik nih. Itu biayanya 2.500.000. Betul ya? Kalau setelah ini viral, masih ada yang mau berobat bayar 2,5 juta, 1,5 juta, 25 juta uang, goblok abis goblok yang nggak tahu lagi aku ngomong apa. Ya bego lah. Ya kalau ada yang ngomong, tapi kan kalau misal pergi ke dokter dicabut pakunya juga mahal kan? Ya dokter itu sekolahnya tinggi, Pak. Dokter itu sekolahnya lama, minimal 6 tahun. Kalau spesialis bisa sampai belasan tahun, wajar kalau mahal. Ini sekolah kagak, dapat sertifikat kagak, asal jampi-jampi, nipu pula, bayar 2,5 juta, goblok. Ya, sorry ya Mang Udin ya, sorry ya. Jadi kalian semuanya tolong deh yang waras dikit. Ke dokter di Indonesia aja nggak semahal itu tarif dokter di Singapura itu. Ini kok dukun tarifnya dokter di Singapura sih, aneh. Ke dokter mahal karena pakai modal. Itu ke dukun modalnya apa? Modal Di sini nanti doa. Guys, hari ini saya tayangkan video dengan pesulap merah ini. Saya tayanginnya setelah Gus Samsudin. Pesulap merah ini kita akan lebih bahas tentang detail tentang pengobatan abal-abal. Jadi kita akan buka modusnya, kita akan buka secara ilmiahnya. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau di tempat lain tuh kayak cuma bahas keributannya aja, tapi kalau di tempat saya no, kita edukasi. Jadi kita akan bahas unsur ilmiahnya. Dokter cerdas tidak beradab.